Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Baiklah teman-teman semuanya, semoga masih dalam keadaan yang sehat walafiat, bisa menjalankan ibadah bulan Ramadan gitu ya. Baiklah, kali ini kita akan membahas modul 3. Yaitu tentang siklus persediaan, penggudangan, dan pembayaran utang usaha. Di podcast kali ini saya akan menjelaskan secara umumnya saja, kemudian nanti secara detailnya ataupun teknis pemeriksaannya nanti saya akan bantu di audio, kemudian saya share juga Excel untuk menghitung dari pemeriksaan substantifnya. Saya bagikan di Google Classroom-nya ya. Baiklah, ini merupakan pertemuan yang keempat ya. Bahasan kita adalah siklus persediaan, penggudangan, pembayaran utang usaha. Nah, kalau kita melihat bagaimana kita akan melakukan pemeriksaan terhadap persediaan, kemudian terhadap utang usaha, tentunya kita juga akan menilai kembali bagaimana prosedur audit untuk pengujian dua akun ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya secara umum ada beberapa pengujian yang mungkin bisa kita lakukan sebagai auditor. Yang pertama itu kita akan melakukan uji tentang SPI-nya, tentang sistem pengendalian internalnya. Bagaimana persediaan dan utang usaha itu mempunyai pengendalian internal yang lemah, kuat, atau sedang, gitu kan. Nah, ini bisa menentukan bagaimana kita juga melakukan saat lingkup dan luasnya audit nanti. Ketika SPI-nya kita lihat, kemudian kita juga lakukan analitiknya atau prosedur analitiknya. Nah, yang kedua nanti kita akan lakukan masalah pengujian di substantifnya. Pengujian substantif bisa jadi nanti berkaitan dengan prosedur analitik. Kita akan lakukan penghitungan rasio-rasionya, kemudian kita melakukan pengujian terhadap transaksinya, ketaatan dan kelengkapannya, atau kita juga akan yang terakhir adalah melakukan pengujian saldo rekeningnya di sini ya. Nah, ini secara gambaran umumnya itu sama dengan prosedur audit di akun-akun lainnya gitu kan. Nah, kita akan bahas khusus di rencana pemeriksaan siklus persediaan dan penggudangan serta pembayaran utang usaha. Yang pertama kita akan melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian internal SPI, di mana kalau kita mengetahui di beberapa modul gitu ya, sama halnya dengan modul yang lain, di modul 3 ini kita sudah disediakan ICQ, Internal Control Questionnaire. ICQ ini adalah beberapa pertanyaan berkaitan dengan kontrol atau pengendalian internal dari persediaan, kemudian penggudangan, dan utang usaha ya. Kalau kita lihat ini ada di mulai halaman 78 ya, 78 sampai dengan halaman 87. Nah, tugas saudara itu adalah nanti membaca dengan detail, memahami mana jawaban-jawaban pertanyaan yang jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Pertanyaan itu sifatnya kan kita akan mengkonfirmasi apakah biasanya sistem itu dijalankan, ada atau tidak pengendaliannya atau yang lainnya. Nah, itu jawabannya tidak atau iya atau tidak ada gitu kan. Kalau tidak, otomatis ada kemungkinan tidak dijalankan. Nah, artinya kalau tidak berarti ya kita harus waspada terhadap jawaban itu. Kenapa? Karena di situ ada celah untuk adanya resiko, entah itu resiko kesalahan ataupun bahkan kecurangan gitu ya. Oke.
Nah, kemudian dari ICQ yang sudah disediakan oleh dari Lita di buku berapa ini ya? 1 gitu ya. Itu saudara analisis kekuatan dan kelemahannya, kemudian disimpulkan apakah SPI di persediaan, beban pokok penjualan ataupun kewajiban itu bagus atau lemah atau kuat gitu kan. Nah, kalau tidak salah di sini sudah dibantu oleh saudari Lita, hasilnya adalah semuanya baik. Artinya ya kita bisa mengabaikan hal ini gitu kan. Jadi kita langsung ke pengujian substantifnya nanti. Anggap saja SPI-nya bagus, baik, resikonya kecil, resiko terjadi salah sajinya kecil gitu ya. Baik, kemudian kita lanjut ke tujuan audit untuk membuktikan asersi manajemen. Nah, ada 3 akun setidaknya yang akan kita uji di sini, yaitu berkaitan dengan persediaan, ya, persediaan, beban pokok penjualan dan kewajiban. Nah, persediaan itu asersi apa saja yang akan kita buktikan. Nah, saudara bisa lihat di halaman 88. Ya, mulai dari eksistensi. Tentunya kalau persediaan itu ada fisiknya. Eksistensi keberadaannya ada enggak, fisiknya ada enggak, kita lihat. Kemudian kita datangi. Kita cek, bahkan kita akan hitung satu persatu persediaannya. Apakah sesuai atau tidak dengan catatan, gitu kan? Kemudian masalah kompetens dihitung dan dicantumkan dalam ikhtisar persediaan. Kemudian masalah ownership, jangan-jangan barangnya ada tapi bukan milik perusahaan gitu kan. Itu juga harus kita waspadai kan. Makanya harus kita buktikan ownership-nya. Kemudian masalah valuation, classification, cut off, akurasi dan disclosure-nya. Ini berkaitan dengan persediaan. Tuh. Nah, kemudian berkaitan dengan beban pokok penjualan itu hampir sama. Cuman kalau beban pokok ini bukan bentuknya tidak ada fisiknya gitu ya. Nah, kita harus buktikan asersi manajemen berkaitan dengan valuation. Kemudian matching cost exchange revenue-nya, presentation and disclosure-nya, kemudian cut off-nya, akurasinya. Nah, ini kita harus buktikan. Kewajiban juga sama. Kewajiban kita akan buktikan asersi tentang akurasi, competence, right and obligation, cut off, classification, presentation and disclosure-nya, dan lain sebagainya. Nah, ini tujuan kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu sudah ada prosedur auditnya di sana. Untuk membuktikan itu semuanya sudah ada prosedur audit di halaman, mulai dari halaman 44 gitu ya. 44 rencana atau prosedur detailnya sudah disediakan, tinggal saudara laksanakan itu. Perintahnya dari 1 sampai dengan terakhir halaman 44 sampai dengan halaman 47. Jadi per item prosedur itu saudara cetang ketika sudah dilaksanakan. Kemudian kalau tidak ada buktinya cukup dicentang. Kemudian kalau sudah ada buktinya, ya kertas kerja apa gitu, misalkan di sininya. Salah satu cara untuk meyakinkan nilai persediaan pertanggal neraca atau laporan posisi keuangan dengan melakukan pengambilan persediaan, namanya inventory taking. Ada enggak? Nah, kita berarti nanti akan turun ke lapangan. Ada nih indeksnya di kertas kerja FF1. Ada, berarti dokumentasi atau pencatatan kita ada gitu ya. Kemudian pelajari instruksi perhitungan persediaan perusahaan dan nilai kekayaan. Nah, kita anggap ini sudah kita lakukan. Indeksnya apa? Centang, kemudian paraf. Sudah dilakukan siapa? Ini berarti kita yang melakukan gitu ya. Paraf kita akan kita cantumkan di sini. Kemudian berkaitan dengan pengujian ketaatan. Nah, nanti ada 2 pengujian substantifnya, ketaatan dan pengujian kewajaran ya. Pengujian ketaatan kita akan melakukan pemeriksaan secara sampel bukti transaksinya, baik transaksi yang memunculkan adanya akun persediaan atau yang mempengaruhinya,
dan akun utang usaha. Kita akan ambil beberapa sampel bukti transaksi, karena kalau kita akan periksa semuanya, saya kira tidak mungkin ya, ada banyak transaksi dalam 1 tahun itu. Kita cukup mengambil sampelnya saja, dan ini diperbolehkan gitu ya. Nah, kalau tidak salah sudah disediakan untuk bukti-bukti transaksinya, mulai dari surat permintaan pembelian bahan baku, ada order pembelian ya, halaman 98, laporan penerimaan bahan baku, bukti pengeluaran bank sampai dengan halaman 113, bukti pengeluaran bank. Nah, ini adalah beberapa contoh bukti transaksi. Silahkan nanti diperiksa sampelnya, kemudian kita juga akan lakukan melihat otorisasinya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian di kelengkapan ini dari bukti-bukti yang sudah kita kumpulkan tadi, kita catat, kemudian kita lihat nomor urutnya, tanggalnya, otorisasinya, kemudian kepadanya siapa, itu harus lengkap gitu ya. Kemudian kalau ada satu transaksi itu ada berapa bukti, mulai dari misalkan order pembelian sampai pengiriman barang, misalkan ada buktinya, itu kita cek juga. Nah, tentunya itu kita bisa cek kebutuhan data-data buktinya itu. Kita juga harus melihat sistem informasi akuntansinya dari penjualan. Dari kalau di sini utang ya, berarti pembelian kredit atau penjualan baik tunai maupun kredit yang mempengaruhi akun persediaan gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan pengujian ketaatan. Ini semua formnya sudah disediakan ya di buku 2 di KKP, Kertas Kerja Pemeriksaan. Nah, kemudian kita akan lakukan pengujian kewajaran. Nah, ini yang agak harus jeli ya di sini di pengujian kewajaran ini. Yang pertama, melakukan pemeriksaan fisik persediaan. Di sini sudah disediakan. Kita akan meminta daftar persediaan mulai dari bahan baku, bahan penolong, kemudian barang dalam proses dan barang jadi. Nah, dari daftar itu kita akan mengecek secara fisiknya, kita hitung, namanya stok opnam gitu ya. Nah, dan di sana sudah disediakan hasil dari penghitungan fisiknya, mulai dari kuantitas satuan menurut kartu persediaan, kita bandingkan dengan hasil perhitungan fisiknya. Nah, saudara analisis di halaman 90 itu antara kartu dengan fisiknya ada perbedaan berapa, kemudian cari kenapa berbeda. Apakah salah catat? Apakah memang fisiknya yang salah atau pengakuannya yang salah? Nah, dari perbedaan itu kita bisa lakukan penyesuaian atau reklasifikasi jurnal gitu ya. Jadi menyesuaikan angka atau nilai persediaan itu agar nilai itu disajikan secara wajar sesuai dengan ketentuan atau standar akuntansi yang ada. Jadi tidak boleh nanti misalkan persediaan ini harusnya diakui di tahun 2019 tapi diakui di tahun 2018, atau sebaliknya, harusnya ini miliknya persediaan di tahun 2018 juga ada di tahun 2019. Nah, itu nanti kita akan lakukan uji pisah batas di sini untuk menilai kewajaran itu. Nah, berkaitan dengan fisik persediaan tadi sudah disediakan item-itemnya, tinggal saudara analisis, lakukan koreksi. Nah, kemudian berkaitan dengan utang usaha itu kita akan melakukan konfirmasi utang usaha. Itu juga sudah disediakan
di mana utang usaha itu kita atau PT Sugus sebagai klien kita itu mempunyai utang kepada PT Andalas di halaman 92 ya, sebesar 205 juta sekian, pada PT Berkat 502 juta sekian gitu kan. PT Caraka, PT Delta, PT Elang, PT Fitria, PT Gaya, PT Hero, PT Indah. Nah, itu adalah supplier dari PT Sugus. Nah, ini kita lakukan konfirmasi, kita kirim kepada supplier dari PT Sugus ini untuk mempertanyakan apakah saldo utangnya per 31 Desember itu sekian sesuai dengan yang dicatat oleh PT Sugus. Nah, jawaban konfirmasinya sudah ada juga dokumennya di hasil konfirmasinya, kalau nggak salah ada di halaman berapa ya. Nah, ini dia, mulai dari halaman 64 sampai terakhir itu adalah hasil konfirmasi ya, mulai halaman 64 buku 2 sampai dengan terakhir itu adalah hasil konfirmasi utang usaha. Nah, hasil konfirmasi itu kita cek juga, kita samakan atau kita cocokkan dengan saldo akun per 31 Desember menurut laporan keuangannya si PT Sugus, sama atau beda gitu kan. Nah, ketika ada perbedaan kita harus cari. Nah, mencarinya itu kita menelusur sampai dengan bukti transaksi atau bahkan transaksi setelah tanggal neraca. Kita lakukan pengecekan. Nah, kalau itu memang tidak sesuai, akan kita lakukan penyesuaian dengan menjurnal adjustment atau jurnal reklasifikasi gitu ya. Nih. Nah, berkaitan dengan utang usaha itu hampir sama perlakuan atau cara ceknya dengan piutang usaha kemarin. Jadi kita akan cocokkan bukti konfirmasinya gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita lakukan uji pisah batas yang sudah saya sampaikan di awal tadi, menguji pisah batas transaksinya. Ini juga sudah disediakan uji pisah batas transaksinya. Kalau KKP-nya kita lihat berkaitan dengan utang usaha gitu ya, uji transaksi pembelian yang memunculkan utang usaha itu di halaman 59. Nah, itu kita lihat uji pisah batasnya tidak ada ya. Di halaman 94 ini ada beberapa transaksi sebelum tanggal neraca, mulai dari transaksi nomor order pembelian 279, 280 sampai dengan transaksi bulan Januari tahun 2019. Nomor order pembeliannya 01, 02, 03, 04, 05. Nah, ini kita akan masukkan uji transaksi dan kelengkapannya sudah sesuai dicatat pada tanggal tersebut atau belum, gitu ya.
Nah, itu untuk menguji kewajaran sebuah nilai atau akun persediaan maupun utang usaha. Harus dilakukan uji pisah batas. Nah, secara umum seperti itu. Jadi nanti kita lihat kalau akunnya itu ada bukti fisiknya, ya juga harus kita lakukan pemeriksaan fisik gitu ya. Kemudian kita lakukan pengujian ketaatan, pengujian kewajaran gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk teknisnya kembali saya sampaikan, nanti bisa dilihat audionya, bisa didengar audionya, kemudian ada bantuan Excel, software Excelnya, dan nanti ada sesi tanya jawab. Nah, kalau nggak salah nanti juga ada disediakan Zoom Ask-nya ya di minggu depan. Ini kita akan membahas 2 pertemuan, jadi khusus untuk diskusi tanya jawab di modul 2 dan modul 3 ya, siklus piutang kemarin dan siklus persediaan hari ini. Nah, kita akan Zoom Ask-kan dalam 1 pertemuan nanti. Baik, seperti itu. Ini hanya sebagai pengantar saja. Untuk lebih dalamnya nanti kita akan lanjutkan di GCR kemudian dan di diskusi ya. Baik, selamat menjalankan ibadah Ramadan, bulan Ramadan. Semoga semua lancar, semua sehat dan semangat. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.